Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Triana di cerita misteri official part yang ketiga. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi di Desa Sekarwangi, tepatnya di daerah Serang, Kabupaten Bandung. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, untuk teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe, like, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari cerita misteri berikutnya. Tak perlu lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Ini kejadian yang dialami narasumber yang kita sebut saja dengan nama Bu Yani dan suaminya yang bernama Pak Perdi. Pak Perdi adalah seorang guru SD dan Bu Yani adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Yang kebetulan Pak Perdi ditugaskan oleh pemerintah untuk pindah mengajar ke desa Sekarwangi. Sebelum mereka pindah ke desa tersebut, pernah ada kejadian yang begitu tidak mengenakan atau kejadian yang buat semua warga merinding ketakutan atas kematian dari salah satu warga desa Sekarwangi. Kita sebut saja dengan nama Pak Karsa. Pak Karsa ini adalah merupakan dukun santet yang sangat terkenal di sekitar desa-desa tersebut. Dengan kesaktiannya, banyak yang datang ke rumahnya dengan tujuan dan maksud masing-masing. Tapi, tiba-tiba saat kematian Pak Karsa, semua warga dibuat heboh karena begitu banyak kejadian yang aneh. Pak Sabto yang merupakan salah satu pembantu dari Pak Karsa datang ke rumah Pak Mudin untuk memberitahukan kalau majikannya itu telah meninggal dunia. Dengan tergesa-gesa dia mengetuk pintu. Pak Mudin, buka Pak, teriak Sabto. Mendengar suara gedoran pintu dari Sabto yang kedengaran panik dan tergesa-gesa, Pak Mudin pun seketika terbangun dari tidurnya dan membukakan pintu. Oh alah Sabto, ada apa? Pak, Mbah Karsa meninggal dunia. Innalillahi, ya wes lah kamu duluan. Tak lama kemudian Pak Mudin pun menuju ke rumah Pak Karsa setelah masuk ke kamar mengganti bajunya terlebih dahulu. Pada malam itu telah menunjukkan pukul 23:15 waktu Indonesia Barat, atau telah di atas jam 11 malam. Kebetulan malam itu adalah malam Jumat Legi yang dipercayai kalau ada orang yang meninggal biasanya banyak yang ngincar. Sambil berjalan tergesa-gesa di tengah perjalanan menuju ke arah rumah Mbah Karsa, tiba-tiba perasaan Pak Mudin berubah jadi tidak enak. Apalagi mengingat kata-kata istrinya tadi tentang mistis orang meninggal malam Jumat Legi. Tiba-tiba perasaan Pak Mudin diikuti oleh seseorang dari belakang. Sambil berjalan terus sesekali dia menoleh ke belakang. Tapi tak lama kemudian Pak Mudin pun berpapasan dengan seorang kakek-kakek tua. Setelah dilihat lebih teliti lagi, dia tak lain dan tak bukan adalah Mbah Karsa. Ditambah lagi Mbah Karsa tersenyum pilu sambil menatap ke arahnya. Oh alah, tuh kan Mbah Karsa kan sudah meninggal. Pak Mudin pun mempercepat langkah kakinya dan terus berjalan tidak berhenti sambil menundukkan kepala dan berdoa. Beberapa menit kemudian, akhirnya Pak Mudin pun sampai ke rumah Mbah Karsa. Dengan wajah penuh keheranan sambil bertanya, "Loh, kemana semua? Kok cuma 8 orang? Pak Sabto pun menjawab dengan terbata-bata. Tadi semua warga sudah aku gedor pintunya, tak ada yang mau membukakan pintu, Pak. Ya Allah, kasihan Mbah Karsa, sudah tidak punya siapa-siapa, sekarang para warga tidak mau mendekati, ucap Pak Mudin pelan. Tapi anehnya, belum selesai Pak Mudin memandangi jenazah Mbah Karsa yang terbaring kaku tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Tidak cuma itu, seiring dengan bergerak jenazah Mbah Karsa, tiba-tiba tercium aroma bunga sedap malam yang seperti sedang melintas. Tapi Pak Mudin berusaha tetap bersikap tenang, mencoba meyakinkan semua warga kalau Mbah Karsa memang sudah meninggal. Karena sebelumnya yang hadir malam itu melihat keanehan dari Mbah Karsa yang tiba-tiba bergerak sendiri.
Tapi tak lama kemudian akhirnya mereka berteriak dan berhamburan keluar rumah. "Tenang, tenang ya Pak, Bu," ucap Pak Mudin sambil memegang jenazah dan terus berdoa. Tapi anehnya bukannya pada duduk, para warga satu persatu pulang ke rumah masing-masing. Karena sebelumnya pun para warga meyakini ketika ada orang yang meninggal malam Jumat Legi akan menjadi hantu. Puncak pada malam itu cuma 3 orang saja yang tersisa, termasuk Pak Mudin, Sabto, dan Ganjar. Dengan berusaha tidak mempedulikan semua itu, akhirnya Pak Mudin pun memimpin doa untuk melakukan acara tahlilan dan sebagainya seperti pada umumnya. Belum lama Pak Mudin berdoa, tiba-tiba 2 orang lainnya mencium aroma tidak sedap yang bersumber dari tubuh Mbah Karsa. Tidak cuma itu, kain kafan yang tadinya putih tiba-tiba memerah di bagian pinggang, kaki, dan pundak, yang menandakan bahwa Mbah Karsa sedang terluka. Tak kehabisan akal karena jam sudah menunjukkan dini hari, otomatis tidak ada lagi toko yang buka. Akhirnya Pak Mudin mengambil satu spray yang ada di rumah itu dan membalutkannya ke tubuh Mbah Karsa. Saat masih sibuk menggantikan kafan dengan spray, tiba-tiba pandangan Pak Mudin mengarah ke sudut ruangan yang ternyata di sana ada sosok pocong yang terlihat begitu tinggi, hampir menyentuh plafon rumah. Di sisi lain, Pak Ganjar dan Pak Sabto pun melihat sosok genderuwo hingga sosok orang tua yang terlihat sedang memperhatikan jenazah Mbah Karsa. Mengetahui semua itu, seketika mereka langsung berlari dan meninggalkan jenazah Mbah Karsa begitu saja. Naasnya ketika berlari, Sabto terjatuh di lantai hingga kepalanya terbentur dan berdarah, spontan seketika langsung meninggal dunia. Tetapi menurut orang-orang, kematian Sabto tidaklah wajar karena campur tangan makhluk halus alias dijadikan tumbal oleh Mbah Karsa sendiri. Di sisi lain, pundak Pak Mudin tiba-tiba terasa berat seperti ditunggangi oleh seseorang. Pandangannya pun mulai kabur dan napasnya terasa sesak seperti ada yang menekan. Karena Pak Mudin sudah merasa tidak aman di sana, akhirnya dia bergegas keluar dan berlari untuk menyelamatkan diri. Hingga akhirnya jenazah Mbah Karsa dan Sabto pun ditinggalkan begitu saja dengan posisi sudah tidak ada orang satupun di sana. Di tengah perjalanan pulang ke rumahnya, lagi-lagi Pak Mudin berpapasan dengan sosok Mbah Karsa. Melihat semua itu pun, Pak Mudin makin mempercepat langkahnya, bahkan sampai sambil berlari agar cepat sampai ke rumahnya. Setelah sampai ke rumahnya, dia pun langsung menceritakan semua pada istrinya apa yang terjadi kepada dirinya. Kemudian istrinya mengambil garam dan menaburkannya di sekeliling rumahnya, tujuannya agar mereka tidak diganggu oleh makhluk halus. Dan di ruang tamu Pak Mudin masih terduduk lemas, tak percaya apa yang telah dialaminya malam itu. Dan keesokan harinya, tepat pukul 6 pagi, Pak Mudin seketika langsung ke balai desa untuk meminta bantuan agar mereka mau membantu merawat jenazah Mbah Karsa. Tapi sebelumnya Pak Mudin menceritakan semua apa yang terjadi. Akhirnya para warga pun bersedia ikut untuk membantu prosesi pemakaman atas himbauan dari balai desa. Singkat cerita, ketika mereka sampai di rumah Mbah Karsa, mereka pun semua heran melihat kondisi kedua jenazah Mbah Karsa dan Sabto sudah tidak menggunakan pakaian sehelai pun dan sudah berpindah tempat dengan jarak yang jauh dan tergeletak di ruang terpisah. Sekitar tengah hari, kedua jenazah pun berhasil dimakamkan sebagaimana mestinya. Saat itu rumah Mbah Karsa pun sepi karena tak ada satupun keluarga atau ahli waris yang menempati. Saat itu para warga pun mengaku sering melihat penampakan. Saat malam hari tiba, lampu rumah Mbah Karsa kelihatan menyala, padahal mereka tahu kalau rumah itu sudah lama kosong dan terbengkalai. Singkat cerita, waktu pun berlalu begitu saja. Beberapa tahun kemudian, suatu malam Pak Perdi dan Pak Ganjar mendapat jatah ronda. Karena Pak Perdi adalah orang baru di kampung itu, otomatis dia belum tahu tentang desa dan apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Dengan nada penasaran, dia bertanya kepada Pak Ganjar tentang rumah besar yang kebetulan mereka melintas di sana. "Itu rumah siapa sih mas? Kok jam segini lampunya masih menyala semua?" "Itu rumah Mbah Karsa." "Hus, sudah biarkan saja," jawab Pak Ganjar singkat, sambil menarik tangan Pak Perdi buru-buru agar tidak terus memperhatikan rumah itu. Tapi belum jauh mereka melangkah, terdengar suara minta tolong dari arah rumah Mbah Karsa. Pak Perdi pun mengajak Pak Ganjar untuk balik ke sana, tapi Pak Ganjar menolak dan mengajak Pak Perdi pergi dari sana. Akhirnya mereka pun pergi menjauh dari sana, meski dalam benak Pak Perdi begitu banyak pertanyaan yang berkecamuk.
Keesokan harinya seperti biasa, Pak Perdi pun sarapan dan bersiap-siap untuk berangkat kerja meski matanya masih mengantuk setelah semalaman ngeronda. Tapi karena dia tiba-tiba teringat kejadian dan semalam dia menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Tapi istrinya cuma berkata, "Udahlah mas, kita kan pendatang baru, mending kita diam saja. Toh kita nggak tahu apa yang terjadi di desa ini." Singkat cerita, Gunawan pun berangkat kerja. Tapi untuk berangkat ke sekolah tempat dia mengajar, pasti dia melewati rumah Mbah Karsa. Rasa penasaran dan pertanyaan berkecamuk di pikirannya. Tapi mengingat kata-kata istrinya, dia pun berusaha melupakan kejadian itu. Sesampainya di sekolah, dia pun menjalankan aktivitas seperti biasa. Di tengah-tengah dia mengajar, tiba-tiba dia mendengar dua orang penjaga sekolah yang lagi membahas tentang korban di rumah besar di desa Sekarwangi. Pak Perdi pun berjalan mendekat ke dinding kelas untuk lebih memperjelas dan untuk menjawab rasa penasarannya itu. Karena tidak tahan lagi dengan rasa penasarannya, dia keluar dari kelas bermaksud untuk bertanya, biar semua lebih jelas. Sebenarnya apa yang terjadi? Setelah basa-basi, Pak Perdi pun bertanya, "Ya Pak, dari percakapan Bapak tadi itu, korban apa ya?" Kedua penjaga sekolah pun saling bertatapan mendengar pertanyaan Pak Perdi dan menjawab tentang apa yang terjadi di rumah Mbah Karsa beberapa tahun lalu. Pak Perdi pun heran, "Hah? Rumah Mbah Karsa ya di desa Sekarwangi itu? Hus, jangan keras-keras Pak, kalau ada yang tahu kita membicarakan rumah itu nanti kita kena tegur Pak Mali. Apalagi Bapak pulang pergi sekolah kan melewati rumah itu." Namun sayangnya, belum selesai bicara tiba-tiba bel sekolah berbunyi, menunjukkan pukul 12 waktunya murid semua harus dipulangkan. Karena banyaknya pekerjaan, hari itu akhirnya Pak Perdi pulang tak seperti biasanya. Atau jam 5 sore. Beberapa jam kemudian, akhirnya Pak Perdi pun segera bergegas pulang. Singkat cerita, ketika baru saja keluar dari area sekolah, pandangan Pak Perdi pun teralihkan pada kakek tua yang sedang duduk menatapnya, yang menggunakan pakaian khas Jawa. Tapi anehnya, belum lama Pak Perdi meninggalkan area sekolah, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang ingin menumpang di motornya. Ketika ditanya alamatnya, betapa terkejutnya Pak Perdi karena nenek itu minta diantarkan ke rumah Mbah Karsa di Jalan Sekarwangi, yang selama ini telah terdengar di telinganya bahwa rumah itu udah terbengkalai dan angker. Tapi Pak Perdi berusaha menepis semua pikiran aneh yang berkecamuk di kepalanya dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Meski tangannya terasa gemetar sedikit ketakutan, ini manusia atau hantu, itu saja yang ada di pikirannya. Tak lama kemudian, sampailah depan rumah Mbah Karsa. Pak Perdi memberhentikan motornya. Nenek itu pun turun dari motor dan berterima kasih karena sudah siap untuk mengantarkannya ke rumah Mbah Karsa. Pak Perdi tidak langsung pergi, dia memperhatikan nenek tersebut dari atas motornya. Dan terkejut saat nenek itu mengetuk pintu, yang membukakan pintu adalah sosok kakek-kakek yang ada di pintu gerbang sekolah tadi. Dia pun segera tancap gas dan pergi dari sana. Tak lama kemudian, Pak Perdi sampai ke rumahnya dan langsung menceritakan apa yang dialaminya hari ini. Tapi lagi-lagi istrinya cuma berkata, "Udahlah mas, gak usah diingat-ingat lagi, kita di sini orang baru. Lupakan aja yang terjadi, anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa." Perdi cuma diam, tapi dalam diamnya dia makin penasaran dan besok paginya dia bermaksud ingin menuntaskan semua rasa penasarannya itu dengan mengunjungi rumah Pak Karsa. Tapi tanpa sepengetahuan istrinya, dia sudah menyusun rencana sendiri. Keesokan harinya, seperti biasa, dia bersiap-siap untuk berangkat kerja, agar istrinya tidak curiga kalau sebenarnya hari itu dia tidak akan ke kantor. Singkat cerita, Pak Perdi pun berangkat dan tak lama kemudian dia sampai ke depan rumah Mbah Karsa dengan tekad yang bulat dan memberanikan diri. Dia masuk ke rumah mewah yang terbengkalai itu. Pak Perdi pun mulai mengelilingi rumah milik almarhum Mbah Karsa. Melihat dari sekelilingnya banyak tumbuh rumput liar di sana. Melihat itu semua, betul tak mungkin ada orang yang tinggal di rumah ini. Penampakannya saja sudah seperti ini. Tapi yang menyalakan lampu kalau malam hari siapa ya? Apa si nenek-nenek tua itu? Begitu banyak pertanyaan yang ada di pikiran Pak Perdi. Setelah dia udah sekitar 30 menit mengelilingi rumah tersebut, tiba-tiba pandangannya teralihkan dengan ada sosok perempuan muda yang mengintip dari jendela yang ada di lantai 2. Dan bukan hanya itu, Pak Perdi pun mendengar ada suara-suara langkah kaki orang sedang berlari-lari di dalam rumah itu. Karena mendengar semua itu, dia mencoba menoleh ke arah pintu utama dan ternyata yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba terbuka lebar. Dia melihat ada seorang nenek-nenek tua yang berdiri di baliknya sambil tersenyum. Setelah itu Pak Perdi berlahan mendekati nenek tersebut seolah-olah terhipnotis dan masuk ke rumah itu.
Sesampainya di dalam rumah itu, Pak Perdi seketika terheran tidak karuan karena saat itu dia melihat keadaan dalam rumah tersebut tidak ada bedanya dengan rumah pada umumnya. Bahkan jauh berbeda apa yang dikatakan warga, kalau rumah ini kosong dan terbengkalai. Ternyata di dalam begitu banyak penghuninya, bahkan ada beberapa anak kecil. Tiba-tiba, nenek itu membawa secangkir kopi hangat dan disuguhkan untuk Pak Perdi. Tanpa berpikir panjang, dia pun langsung meminum kopi tersebut. Tak berselang beberapa lama, Pak Perdi pun mencium aroma tidak sedap dari area belakang rumah. Tapi Pak Perdi mencoba bersikap biasa saja sambil menikmati secangkir kopi hangat yang ada di tangannya. Dia pun berpamitan mau pulang sambil terima kasih karena telah disuguhkan secangkir kopi kepada nenek tersebut. Nah, pas dia keluar rumah, kok ada yang aneh, suasana di luar tiba-tiba sudah gelap, perasaan dia masuk tadi masih pagi hari. Begitu tersadar ternyata udah larut malam. Pas keluar dari pagar rumah, Pak Perdi terkejut melihat Pak Ganjar yang kelihatan marah dan bertanya, "Dari mana?" Namun Pak Perdi tidak menjawab pertanyaan itu karena dia masih merasa ketakutan. Di pikirannya udah campur aduk. Sejak saat itu, Pak Perdi mulai banyak diam dan sesekali melirik ke arah Yani istrinya sambil tersenyum menakutkan. Tapi Yani tetap berusaha membuat suaminya tersadar meski makin hari tingkah Pak Perdi makin aneh yang membuatnya istrinya makin bingung dan ketakutan. Karena selain suara suaminya tiba-tiba berubah macam seorang kakek-kakek, dia juga kadang tiba-tiba berlari ke belakang rumah untuk mengambil rumput dimakannya layaknya hewan. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu, tak ada perubahan sedikit pun pada Pak Perdi, meski istrinya sudah melakukan hal semaksimal mungkin, termasuk mengobati suaminya melalui pengobatan medis atau non-medis, tapi semuanya itu percuma. Bahkan makin hari tubuhnya semakin kurus karena dia hanya makan bunga dan minum air mentah. Beberapa waktu berlalu, tiba Pak Ganjar penasaran mendengar berita kalau Pak Perdi sakit aneh, tak kunjung berhenti. Dia pun mengunjungi kediaman Pak Perdi. Setelah melihat kondisi Pak Perdi, dia teringat kalau dia pernah melihat Pak Perdi keluar dari rumah angker milik almarhum Mbah Karsa. Spontan dia menceritakan semua apa yang terjadi kepada Mbah Yani, istrinya Pak Perdi. Dan Pak Ganjar pun mengatakan bahwa cuma satu yang bisa menyembuhkan Pak Perdi, yaitu Mbok Temi. Mbok Temi dulu adalah seorang pembantu Mbah Karsa yang mengundurkan diri sebelum 40 hari meninggalnya Mbah Karsa, yang tidak diketahui alasan pengunduran dirinya tersebut. Karena cuma dia yang tahu kunci dari ilmu hitam yang dimiliki Mbah Karsa, mantan majikannya itu. Mulai sejak itu, Mbah Yani, istri Pak Perdi, mengira Mbok Temi itu adalah seorang nenek tua yang pernah dibonceng suaminya. Akhirnya dia berinisiatif sendiri untuk mencari Mbok Temi ke rumah Mbah Karsa. Sesampainya di sana, sebenarnya Mbak Yani takut melihat keadaan rumah Mbah Karsa yang kelihatan begitu serem. Tapi mengingat kondisi suaminya, dia memberanikan diri untuk masuk ke rumah tersebut. Bu Yani pun sampai nekat ke lantai 2. Tiba-tiba dia melihat salah satu kamar yang ada di atas lampunya menyala. Dia berpikir mungkin itu adalah kamar Mbok Temi. Tapi setelah dia membuka pintu tersebut, yang dilihatnya sangatlah membuatnya terbelalak. Tubuh jadi kaku dan gemetar karena melihat ada 3 sosok pocong berbaring di tempat tidur, dan di sudut ruangan kamar tersebut dia melihat seorang kakek yang duduk di kursi goyang. Ketika penglihatannya buram dan mulai gelap, akhirnya Bu Yani pun pingsan. Pak Ganjar yang udah curiga kalau Bu Yani pergi mencari Mbok Temi ke rumah Mbah Karsa atas informasi yang diberikannya hari itu. Karena sudah beberapa hari Mbak Yani tak kunjung pulang ke rumah. Ternyata dugaannya benar. Akhirnya Pak Ganjar yang membawa beberapa orang ke rumah itu menemukan Mbah Yani yang di sana dan segera membawanya pulang. Tapi untungnya sebelum Pak Ganjar sudah menemukan Mbok Temi, dan sepasang suami istri pun diobati oleh Mbok Temi. Berselang beberapa hari kemudian, Pak Perdi dan Bu Yani berangsur-angsur pulih. Akhirnya para warga sepakat untuk menghancurkan rumah itu agar tidak memakan korban lagi. Meski dengan susah payah karena alat berat dan rusak tiba-tiba, tapi berkat bantuan para ustadz dan dukun, rumah itu pun berhasil diratakan dengan tanah. Dan sampai sekarang, konon tempat itu masih dibiarkan kosong begitu saja. Nah, demikianlah kisah dari desa Sekarwangi yang buat bulu kuduk merinding. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari cerita misteri berikutnya. Terima kasih.